Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Maslahat, NPM 10121105 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individual, maupun terhadap kehidupan masyarakat atau sosial. Syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam. Pelaksanaannya harus dapat ditanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah, sedangkan aplikasinya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Yang pertama yaitu ada fungsi individual, di mana fungsi ini membebaskan dosa masa lalu, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT karena Allah menerima taubat. Quran Surat An-Nisa ayat 116, kecuali dosa syirik. Tentunya apabila Allah menghendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, karena tidak semua dosa dapat diampuninya. Dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang dilakukan karena kebodohan. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan. Di antaranya, yang pertama ada berdoa memohon ampunan, yang kedua melalui proses tahkim dan pertaubatan, dan yang ketiga yaitu melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Menurut Yusuf Qaradawi, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia akan terbebas dari hambatan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali penghambatan diri kepada Allah semata. Kebebasan tersebut menghasilkan, yang pertama ada kemerdekaan jiwa manusia, yang kedua ada pembentukan pribadi harmonis, yang ketiga ada sumber ketentraman jiwa, dan yang terakhir yaitu ada sumber kekuatan jiwa. Selanjutnya yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Transaksi sosial ini menimbulkan ikatan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Yang pertama yaitu ada ikatan sosial, bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial, misalnya komunisme, kapitalisme, dan sebagainya. Suatu masyarakat komunis akan terbentuk karena adanya ikatan sosial yang didasari oleh komunisme. Masyarakat kapitalis akan terbentuk karena adanya ikatan sosial yang didasari oleh kapitalisme. Masyarakat Pancasila akan terbentuk karena adanya ikatan sosial yang didasari oleh Pancasilaisme. Begitu pula masyarakat Muslim akan terbentuk apabila umat yang terkait dengan ikatan sosial al-Islam. Yang kedua ada interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial antara sesama muslim. Di dalam masyarakat Islam akan terjadi hubungan sosial budaya maupun didasari oleh sistem nilai wahyu ilahi atau Islam. Dan yang kedua yaitu interaksi sosial antara non-muslim dengan muslim. Interaksi antara masyarakat muslim dan masyarakat kafir berbeda. Dengan interaksi sosial antara sesama muslim, ada beberapa etika Islam, hubungan kaum muslim masyarakat muslim dengan kaum kafir atau musyrik masyarakat kafirin atau masyarakat musyrikin, antara lain: yang pertama, tidak memaksakan agama kepada mereka. Yang kedua, tidak menghina sesembahan mereka. Yang ketiga, berlaku adil dan berbuat baik kepada non-muslim. Yang keempat, tidak menjadikan setia. Yang kelima, tidak menjadikan teman kepercayaan. Yang keenam, tidak mengikuti kepemimpinan mereka. Dan yang terakhir yaitu memerangi mereka apabila mereka memerangi dan menghalangi dakwah Islam.